Hai guys, selamat datang kembali di channel Di Goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini guys, Di Goib ingin bincang-bincang dengan istri Di Goib untuk menceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah menjadi istri Di Goib. Tentunya tentang hal-hal yang mengenai hal mistis ya guys ya. Oke guys, perkenalkan inilah istri Adi Goib. Tara. Hai guys, namanya Yanti guys. Hai. Kita mulai aja guys ya, tanya-tanyanya ya. Panggil Adi Goib biasanya manggilnya Beb. Beb, Biar romantis. Iya biar romantis. Beb, ceritain gimana sih pengalamannya sebelum kenal dengan Adi Goib, setelah kenal dan akhirnya jadi istri Adi Goib gitu. Tentang pengalaman-pengalaman mistisnya tentunya. Silakan Beb ceritain. Oke. Gua apa aku nih di sini? Bebas. Bebas ya. Mau gua mau aku. Oke. Gua adalah tipikal orang yang nggak percaya sebelum kenal, manggilnya Adi Goib apa Beb ya? Beb aja. Oke. Jadi sebelum kenal Adi Goib, gue adalah orang yang nggak percaya terkait dunia mistis, gitu ya. Jadi apa ya? Nggak pernah tuh diliatin karena nggak pernah kelihatan ada makhluk halus gitu ya. Jadi dulu tuh berani banget gitu. Jadi nggak pernah dunia itu ada hal-hal kayak gitu tuh nggak percaya. Tapi sejak nikah sama dia gitu kan, tiba-tiba dunia berubah dong gitu kan. Jadi serem banget hidup gue, jadi kayak aduh kenapa ya gue jadi merasakan kesereman itu gitu ya. Jadi gue nggak tahu apakah itu anugerah atau apa gitu ya. Jadi berasal dari sebelum belum menikah juga sih, pas kita pacaran gitu ya. Jadi pas pacaran tuh kita waktu itu kita pas pacaran, gue tuh pas maghrib waktu itu ya. Maghrib. Jadi kita pas maghrib, gue tuh diem gitu ya, gue tuh diem waktu itu ketakutan, gue sengaja tuh diem, terus tiba-tiba gue memberanikan diri untuk cerita sama dia, Beb, kok lo merasakan gak sih gitu, kamu ngerasain gak sih, kenapa gitu. Padahal sebetulnya kayak dia juga ngerasain kali, tapi dia nggak nyangka kalau gue juga ngerasain gitu kan. Gue ngerasain di pintu-pintu palang-palang kamar gitu kan. Jadi kita waktu itu lagi ada di kosan ya. Jadi gue lagi main di kosan dia gitu kan. Waktu itu kita kuliah bareng. Gue main di kosan dia gitu. Terus ada banyak pala-pala gitu ya yang lagi ketawa-tawa, wah gitu kan. Terus gue yang cerita duluan gitu ya. Gue ngerasa itu gue nggak tahu dong gitu, kenapa gue bisa melihat itu gitu kan. Terus dia bilang, loh kok kamu bisa lihat gitu kan, nggak tahu gue juga kenapa bisa lihat gitu. Nah itu tuh yang itu mulai gue tahu gitu ya, kenapa bisa gue tahu itu gitu. Nah itu awal mulai tuh ya Beb, gue cerita, dia bilang lah iya bener ada, kata dia, wih gitu ya, tuh mulai. Nah terus kemudian mulailah sering pas mandi itu gue merasa kayak ada di belakang gue tuh kayak yang nemenin gue gitu. Jadi gue kayak ini apa sih ketakutan. Nah itu sering gitu ya. Terus di kamar atas gue itu ada, gue nggak pernah berani untuk, gue sering banget penakut gitu kan. Jadinya jadi penakut karena kan dulu nggak pernah gitu kan. Itu ada satu sosok yang gede banget gitu kan. Jadi gue nggak pernah kalau tidur itu harus ditemenin dia. Ayo gitu ya Beb, ikut tidur yuk gitu. Kesannya bagi dia romantis ya, padahal mah enggak. Jadi karena gue takut gitu kan.
karena takut guanya gitu loh, bukan romantis gitu loh, tapi karena asli itu ada di jendela kamar atas itu kayak ada penunggu gede. Kemudian itu gue nanya, gue kan nggak ngerti dong gitu-gitu, gue nanya sama dia itu apa, itu jin, kata dia gitu. Dia kasih tahu gue gitu, itu jin gede, itu emang penunggu kok, enggak aja. Tapi kan gue ngerasa emang bener itu ada sosok, tapi kan emang dia nggak ganggu, tapi gue ngerasa itu ada yang ngeliatin gue gitu loh. Jadi nggak apa-apa, itu nggak ganggu, kata dia. Ya udah gitu, itu gue langsung kayak oh oke, gitu ya. Nah sampai akhirnya mimpi gue jelas banget ceritanya. Yang tadinya gue mimpi itu nggak pernah. Mimpi itu cerita jelas bahwa ada 2 setan, 2 cowok yang nyamperin. Itu jelas gue bisa menceritakan makhluk-makhluk halus itu menyamperi gue. Itu gue sampai gue mendatang gitu. Dan itu bukan sampai di situ aja ya, Beb. Sampai dulu itu gue kalau nyelawat orang meninggal, itu gue santai aja gitu loh, gak ada masalah gitu kan. Datang aja. Sekarang nggak bisa, gue disamperin habis itu. Itu horor. Jadi gue sekarang kalau bisa mungkin gue nggak ngelihat mayatnya gitu, karena gue kalau ngelihat gue pasti habis itu disamperin gitu loh. Entah sebetulnya sih mungkin dia mengucapkan terima kasih gitu ya, tapi kan gue belum terbiasa maksud dia apa. Mungkin gue nggak secanggih dia ilmunya yang dimana bisa komunikasi gitu ya. Mungkin dia mau nyamperin apa gitu ya. Ya namanya kita nyelawat pasti kan kita kenal ya orangnya. Nah itu sih kadang gue suka konsultasi sama dia. Jadi gue gini, ini kenapa gue jadi berhubungan gue di dunia kayak begini gitu ya. Tadinya gue kayak sedikit gini, kenapa sih suami gue jago yang kayak gini, malu juga tadinya. Cuma apa-apalah, udahlah lu jalanin aja, memang dia jagonya di situ, ya udah gitu ya. Tapi ternyata dunia yang gue anggap percaya nggak percaya ternyata emang ada gitu loh. Gue ternyata sekarang jadi percaya dong gitu. Nah makanya kemarin dia gitu, ya udah jalanin aja ternyata. Dan gue jadi kayak kagum sama dia, kok ilmu lu kayak begini, ternyata kok bisa ya, ternyata emang ada kayak gini. Gue jadi mulai percaya juga jadinya gitu. Nah sampai akhirnya tuh pas bokap gue asli meninggal gitu. Dan bokap gue tuh karena petuahnya tuh minta kan bokap gue tuh orang Tegal gitu. Nah waktu itu minta tolong, sebelumnya tuh memang kalau udah ngomong bercandanya lah ya, waktu belum meninggal banget, tolong kalau meninggal tuh dikuburin di Tegal gitu ya. Nah karena gue inget banget bokap ngomong begitu, mau nggak mau gue tuh pengen banget permintaan bokap itu kita kasih wujudkan gitu, karena mungkin mau deket di samping nyokapnya bokap, kakek dalam hal ini kakek neneknya lah ya. Jadi kita dalam waktu itu langsung bokap meninggal malamnya kita kuburin ke sana. Nah abis dari sana kita sampai rumah, kita waktu itu masih di Cilebut ya, Beb? Di daerah Cilebut. Di Cilebut kita, belum di Bogor tuh rumah kita. Nah itu berasa banget, kita baru selesai itu berasa disamperin. Nah itu tuh yang paling kayak apa, aku takut nih gitu. Nah itu berasa banget. Nah kata akhirnya aku masih belum ngerti juga kan, tapi berasa banget kayak itu didatengin gitu ya. Nah nanya lah, Beb ini kayak didatengin nih gitu. Iya ini mau ngucapin thank you gitu ya. Kayak gitu sih jadinya, Beb. Nah gitu sih, paling ya, gitu sih. Memang kadang-kadang ya sensitivitas atau kepekaan itu bisa nular ke seseorang ketika kita sering dekat sama dia. Padahal kalau soal ngobrol-ngobrol tentang halal mistis itu adik gue jarang guys, ngobrol sama istri tentang halal mistis itu jarang. Bahkan hampir bisa dikatakan ya nggak pernah. Cuman adik gue tuh bisa dan sering menyembunyikan diri, nggak ekspos kemana-mana gitu kan. Karena ngelihat yang namanya jin-jin itu yang berwujud hantu atau berwujud kepala terbang-terbang, banyak lah. Pokoknya karena jin itu terbagi 3 juga, jin udara, jin darat, dan jin air. Jadi kita sering lihat yang terbang, kita sering lihat yang melata dan sebagainya, itu banyak. Ya gitulah guys, pengalaman istri ini tentang pengalaman mistis sejak ketemu adik gue. Padahal awalnya tuh dia tuh
sama sekali skeptis, sama sekali nggak percaya, karena dia itu orangnya logika banget, hidupnya itu pakai logika banget, nggak mau yang menyangkut hal-hal yang tidak terlihat atau hal yang ya pokoknya nggak real lah bagi dia gitu. Tapi ternyata dia sekarang bisa merasakan, karena memang hal mistis itu dirasakan pakai perasaan ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu lah video kali ini, nggak usah banyak cerita ya. Sekalian memperkenalkan, ini istrinya di Goib yang udah 16 tahun bersama. Ya, sampai ketemu di video berikutnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.